Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 09115809210027, Prodi Agribisnis dengan mata kuliah Sistem Informasi Bisnis. Di sini saya akan mengenai konsep sistem informasi dalam bisnis, yaitu 1. Konsep dasar sistem. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu perkumpulan atau himpunan dari unsur komponen atau verbal yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Teori sistem secara umum yang pertama kali diuraikan oleh Kenneth Boulding, terutama menekankan pentingnya perhatian terhadap sistem bagian yang membentuk sebuah sistem. Kecenderungan manusia yang mendapatkan tugas memimpin suatu organisasi adalah terlalu memusatkan perhatian pada suatu satuan komponen saja dari sistem organisasi. Kedua, terminologi subsistem. Pengertian sebuah subsistem sebenarnya merupakan bagian dari sistem itu sendiri, sedangkan menurut Norman L. Genner dalam bukunya mengatakan bahwa subsistem adalah serangkaian kegiatan yang dapat ditentukan di identitasnya yang terhubung dalam satu sistem. Sedangkan Gordon B. Davis dalam bukunya mengatakan bahwa subsistem terbagi atas beberapa subsistem. Batasan dan penghubungan atau anatafaj dalam suatu sistem telah secara cermat untuk penjaminan bahwa hubungan antara subsistem didefinisikan secara jelas dan bahwa jumlah suatu subsistem merupakan keseluruhan subsistem. 3. Karakteristik subsistem, yaitu 1. Komponen subsistem, 2. Batasan subsistem, 3. Lingkungan luar subsistem, 4. Penghubung subsistem, 5. Masukan sistem, 6. Keluar subsistem, 7. Pengolahan subsistem, 8. Sistem secara sistem. 3. Klasifikasi sistem. 4. Klasifikasi sistem. A. Sistem abstrak dan sistem fisik. B. Sistem alami dan sistem buatan manusia. C. Sistem determinasi dan sistem probabilistik. C. Sistem terbuka dan sistem tertutup. E. Sistem sederhana dan sistem kompleks. 5. Daur hidup sistem. A. Mengenai adanya kebutuhan pembangunan sistem. B. Penggunaan sistem. C. Pemasaran sistem. D. Pengoperasian sistem. D. Sistem menjadi usaha. 6. Fungsi dan siklus informasi. Fungsi utama informasi adalah menambah pengetahuan. Informasi yang disampaikan kepada pemakaian mungkin merupakan hasil data yang sudah diolah menjadi sebuah keputusan. 7. Apa yang seharusnya diketahui oleh profesional? Itu A. Menetapkan keputusan, mengumpulkan informasi. B. C. Menimbang semua faktor. D. Melaksanakan pengambilan keputusan. D. Evaluasi sistem keputusan. 8. Bagaimana sistem modern mempengaruhi sistem informasi? Itu dengan merubah evaluasi secara cara berbisnis serta kebutuhan pelanggan yang semakin kritis. Hanya bisnis yang dapat menghasilkan metode baru dan teknik informasi dapat bertahan di pasar dan terus berfungsi secara permintaan pelanggan. Penerapan sistem informasi dapat bermanfaat dalam sistem dan membuat mengendalikan proses internal dan eksternal. 9. Framework sistem informasi. Pengertian framework. Menurut Hakim 2010 menjelaskan bahwa framework adalah koleksi atau kumpulan potongan-potongan program yang disusun atau diorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk membuat aplikasi utuh tanpa harus membuat semua kodenya dari awal. Sedangkan menurut Ray Harjo 2015, framework adalah suatu kumpulan kode berupa pustaka atau library dan alat atau tool yang dipadukan sedemikian rupa menjadi suatu kegiatan kerja atau framework.
guna memudahkan dan mempercepat proses pengembangan aplikasi web. Jadi, framework adalah kumpulan-kumpulan potongan program yang dipadukan menjadi suatu kerja yang digunakan untuk membuat. Dalam pembuatan sebuah aplikasi, framework adalah sebuah sebutan untuk sebuah kerangka kerja yang digunakan para developer aplikasi atau software untuk mempermudah mereka dalam membuat maupun mengembangkan sebuah software atau aplikasi. Framework sendiri berisikan fungsi dasar dan perhatian yang lazim dipakai untuk membuat dan mengembangkan sebuah software atau aplikasi, dengan harapan aplikasi yang dibuat bisa dibangun secara lebih terstruktur, lebih cepat, serta lebih tersusun.